Video viral yang bernarasikan seorang petugas Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD, kelas 2 Sumatera Selatan, Sumsel, melakukan pungutan liar, pungli, tersebar luas lewat media sosial. Seorang petugasnya dituding melakukan tindakan pungli kepada mobil relawan asal Banten yang hendak menyalurkan bantuan korban banjir ke wilayah Aceh. Dugaan pungli terjadi di depan Terminal Karya Jaya, Palembang, Sumatera Selatan, Rabu, 7 Januari 2026 kemarin. Perlu diketahui, BPTD merupakan unit pelaksana teknis, UPT, di bawah Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Ditjen Hubdat, Kementerian Perhubungan Indonesia. BPTD bertugas mengelola, mengatur, dan mengawasi transportasi darat, sungai, danau, serta penyeberangan di wilayahnya, mencakup terminal tipe A, jembatan timbang, dan uji kelayakan kendaraan. Petugas Kemenhub bernama Raden Muhammad Adi Surawijaya sudah dengan tegas membantah melakukan pungli. Sementara itu, Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau Penyeberangan, dan Pengawasan BPTD Kelas 2 Sumsel, Milver Joneli, telah buka suara. Ia menegaskan, pihaknya siap membawa masalah ini ke jalur hukum. BPTD Sumsel tidak segan-segan melaporkan relawan terkait tuduhan pungli karena telah mencemarkan nama baik. Oleh karenanya, Joneli mendesak relawan yang bersangkutan juga segera membuat klarifikasi. Kepada pembuat video juga agar mengklarifikasi hal itu karena mencemarkan nama BPTD Sumsel. Katanya, dikutip dari tribunsumsel.com, Sabtu, 10 Januari 2026. Petugas BPTD kelas 2 Sumsel, Adi dengan tegas membantah menerima atau meminta uang terhadap para relawan. Saya insya Allah tidak menerima uang, katanya, dikutip dari kanal YouTube Kompas TV. Meski demikian, ia membenarkan menerima minuman kaleng yang diberikan oleh relawan. Minuman tersebut satu sudah diminum sedangkan lainnya masih disimpannya. Kami terima cuma minuman 2 kaleng dan buktinya 1 minuman itu masih saya simpan, ada fotonya, tambahnya. Adi lalu meminta relawan yang memviralkannya untuk klarifikasi. Ia kembali menekankan bersama 2 rekan lainnya tidak melakukan pungutan liar seperti dituduhkan kepadanya. Minta tolong diklarifikasi dari pihak yang bersangkutan, tutupnya. Dugaan pemalakan atau pungutan liar, pungli, terhadap kendaraan relawan bantuan bencana Aceh terjadi di depan Terminal Karya Jaya, Kecamatan Kertapati, Palembang, Rabu, 7 Januari 2026. Video dugaan pungli tersebut viral di media sosial dan memperlihatkan sopir kendaraan relawan diminta uang hingga Rp150.000 untuk melanjutkan perjalanan. Rombongan relawan gabungan Facebook Banten Peduli dan Petualang Rescue berangkat dari Serang, Banten, Selasa, 6 Januari 2026. Untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Aceh Tamiang. Bantuan yang dibawa meliputi Al-Quran, mukena, sajadah, baju koko, peci, dan karpet, serta kegiatan trauma healing dan bersih-bersih masjid dan musala. Dalam video, seorang penumpang wanita menjelaskan sopir bus diminta masuk ke sebuah warung di seberang terminal untuk melakukan transaksi pungli. Nilai pungutan berbeda-beda tergantung jenis kendaraan. Seorang wanita penumpang bus menyatakan kalau bus kendaraan mereka dihentikan oknum petugas Dishub. Kemudian oknum Dishub itu memanggil sopir bus untuk masuk ke dalam sebuah warung di seberang bus parkir. Ternyata di dalam warung itulah diduga oknum Dishub tersebut meminta sejumlah uang ke sopir. Tuh liatin dia nyetopin lagi, kendaraan, nanti transaksinya di mana? Di warung, ujar wanita penumpang mobil lainnya serentak menjawab. Nilainya, sambung dia,
bisa Rp100.000 atau Rp50.000 per kendaraan untuk mobil kecil. Entah yang gede berapa ya, ucap wanita itu. Ya biasalah ngisi perut, biar makin buncit perutnya. Dishub lah ini coy, sindir wanita yang memvideokan. Beberapa temennya yang lain tugasnya nyetopin kendaraan. Nah itu teman kita yang baru abis transaksi, sambungnya sambil menunjuk sopir busnya yang keluar dari warung dan menuju bus. Transaksi gelap di warung. Buat ngenyangin perut, yah begitulah. Kita mau jalan lagi, ujarnya lagi. Menyikapi hal tersebut, Kepala Dishub Palembang Agus Supriyanto menjelaskan, jika petugas Dishub yang ada di kawasan Terminal Karya Jaya itu memang terjadi pemalakan, namun bukan dilakukan jajarannya tetapi Dishub Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel. Terkait info viral video di depan Terminal Karya Jaya, kami sudah konfirm ke BPTD Sumsel, dan dari hasil video tersebut ada kejadian transaksi ilegal, pemalakan, yang dilakukan oleh petugas BPTD Sumsel, bukan petugas Dishub Kota Palembang, kata Agus, Kamis, 8 Januari 2025. Dijelaskan Agus, karena hal itu Dishub Provinsi pastinya ia tidak memiliki kewenangan untuk menindaknya, akan tetapi ia mengingatkan kepada jajaran untuk bertugas sesuai tupoksi. Rencana hari ini kami bersama KABPTD akan memanggil yang bersangkutan untuk klarifikasi terkait masalah tersebut, tandasnya. Terkait video viral yang memperlihatkan petugas berseragam Dinas Perhubungan, Dishub, diduga meminta uang kepada kendaraan pengangkut bantuan kemanusiaan dan relawan dari Banten menuju Aceh di depan pintu masuk Terminal Karya Jaya Palembang, Balai Pengelola Transportasi Darat, BPTD, kelas 2 Sumatera Selatan telah mengamankan 3 orang petugas. Kepala Seksi Lalu Lintas BPTD Sumatera Selatan, John Lee, mengatakan ketiga petugas tersebut saat ini diamankan di ruang terkunci dan akan dimintai keterangan pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hingga kini, BPTD masih mengumpulkan bukti di lapangan terkait dugaan pungutan liar, pungli, tersebut. Dari video yang beredar sejauh ini belum ada bukti konkret yang secara jelas memperlihatkan petugas menerima uang dari relawan, kata John Lee menjawab pertanyaan TribunSumsel.com, Kamis, 8 Januari 2026. Ia menjelaskan, sosok berbaju oranye yang terlihat menerima uang Rp50.000 dalam video tersebut bukanlah petugas BPTD Sumsel melainkan sopir kendaraan angkutan tersebut. Meski demikian, BPTD tetap akan melakukan klarifikasi langsung kepada petugas yang berada di lokasi kejadian. Jika nantinya terbukti bersalah, tentu akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, ujarnya saat dikonfirmasi TribunSumsel.com, Kamis, 8 Januari 2026. John Lee menambahkan, sesuai aturan yang berlaku kendaraan yang mengangkut bantuan kemanusiaan maupun bantuan kebencanaan seharusnya dilengkapi dengan spanduk atau atribut pemberitahuan agar petugas di lapangan dapat mengetahui bahwa kendaraan tersebut merupakan angkutan bantuan. Ia menjelaskan, saat diamankan, kendaraan minibus Elf tersebut tidak memiliki atribut atau tanda khusus yang menunjukkan bahwa kendaraan itu membawa bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di Aceh. Meski demikian, John Lee tetap menyayangkan adanya indikasi aksi pungutan liar yang diduga dilakukan oleh petugas di lapangan.